sekarang kita akan memulai dengan membuat rumahnya dulu Bapak Ibu ya, rumah komoditas di mana seperti biasa Pak, nanti akan dipandu oleh Ibu Gebi kira-kira atribut apa saja yang akan melekat di barang jasa tersebut Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah jadi menyesal atau gimana Pak ya, oh salah, makanya kita bisa klarifikasi nih Pak dengan stakeholders, biasanya antara Pokja ataupun tim teknis yang mengerti detail tentang barang jasa tersebut Bapak Ibu ya. Nah, harapan saya sih nanti setelah ini langsung dimulai pemilihannya. Kalau aplikasi sudah pernah pakai belum BGB ini? Kemarin yang sebelumnya. Real pemilihan dalam aplikasi belum, Mas. Belum ya, berarti bisa jadi nanti ada perdana pelatihan buat Pokja maupun penyedia ya, Bu Gebi ya. Nanti silakan diatur Pak ya, nanti kita siap support Pak terkait nanti memang dibutuhkan pelatihan buat Pokja-Pokja yang terlibat maupun nanti calon-calon penyedia. Nah, terkait calon penyedia mungkin bisa dilatihnya tidak terlalu jauh dengan pemilihan Pak ya, misalnya seminggu sebelum pemilihan, supaya apa? Supaya masih ingat nih Pak, karena pernah ada yang sampai hampir setahun Pak, jadi penyedianya nggak ada yang nawar Pak, karena mungkin nggak tahu juga. Tapi biarpun tidak pelatihan, sebenarnya Bapak Ibu kita sudah siapkan user guide ya, nanti mungkin Bu Gebi bisa ditampilkan ya, user guide, baik buat Pokja maupun penyedia. Artinya sebenarnya baik pelatihan, sosialisasi itu tidak wajib Pak, bukan tahapan yang harus, tapi memang jika ingin dibutuhkan kami siap dari LKPP ya. Tapi jika pun tidak ada, sebenarnya user guide sudah dibuat dengan cukup jelas ya. Sehingga mudah-mudahan sih Pak tidak terhambat, misalnya nggak sempat kita mau pelatihan, kata mau buru-buru nih Pak target ya. Sebenarnya penyedia bisa diarahkan nanti untuk membaca user guide maupun Pokja ya. Tapi memang jika masih ada waktu dan ingin lebih komprehensif, kami siap nanti untuk melaksanakan pelatihan aplikasi baik maupun Pokja maupun penyedia. Ya. Nanti untuk teknisnya detail oleh Bu Gebi seperti biasa ya Bapak Ibu seperti komunitas berikutnya. Mudah-mudahan sih hari ini langsung beres dan nanti cepat juga proses pemilihannya. Namun kita kemarin sudah koordinasi dengan KPK ya Pak Bambang ya, bahwa betul, KPK itu menargetkan sudah 5 jenis komoditi Pak ya. Nah, mungkin nanti buat next project nih Pak Bambang, kita projectnya mengarah Pak, jadi selain memang menambah bukan hasanah ya, jenis produknya di NTT, tapi memang menambah pencapaian target Setaranas juga Pak Bambang ya. Kalau yang ini nggak apa-apa Pak, kita dukung, kita lanjutkan dalam rangka memang NTT butuh komoditi ini ya Pak ya. Tapi untuk next project sebaiknya agak mengarah, kenapa Pak? Supaya nggak percuma Pak ya. Sudah capek-capek bikin komoditi pun nanti mencapai target Setaranas juga gitu Pak Bambang. Kira-kira itu Pak, itu salam dari Pak Direktur juga Pak. Mohon maaf Pak Direktur sedang rapat di Bogor, lebih tepatnya Pak ya lagi ada acara ya. Jadi saya wakili. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Hilman atas beberapa informasi untuk tindak lanjut kita. Nanti teknisnya nanti Ibu Gebi dan teman-teman bisa melanjutkan acara ini. Pak Hilman, monggo ada pekerjaan lain bisa ditinggalkan ruangan ini. Sampai ketemu di lain kesempatan Pak Hilman. Siap Pak Bambang. Mohon izin Pak ya. Siap. Baik, saya kembalikan ke Pak Yanes untuk teknisnya. Memang ini acaranya untuk bagian 2, tapi kita maklumi bahwa bagian 2, bagian pengadaan memang lagi sangat sibuk sekali. Tapi saya terima kasih Pokjanya mau hadir beberapa orang untuk kita coba selangkah lebih maju untuk e-katalog lokal. Silakan Pak Yanes, mungkin dengan Ibu Gebi teknisnya, tapi saya tetap memantau, saya mengikuti sambil saya mengerjakan tugas lain. Terima kasih, saya silakan Pak Yanes, Ibu Gebi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabak. Selamat siang rekan-rekan Pokja dan juga ada Ibu Gebi bersama kita hari ini. Mungkin Bu Gebi sebelum kita mulai ke masalah teknis terkait dengan pembuatan rumah komoditas, ada juga bergabung dengan kita saat ini teman-teman yang Pokja Cleaning Service. Nah, mungkin sebelum kita mulai, jika Ibu Gebi berkenan, ada beberapa teman yang Pokja Cleaning Service mungkin mau mengklarifikasi terkait dengan paket mereka. Kebetulan paket mereka baru saja beberapa hari yang lalu sudah ditetapkan pemenang, sudah selesai juga masa sanggah, dan mungkin mereka mau bertanya terkait dengan migrasi ke aplikasinya, karena sesuai target yang
diberikan KPK kan kalau tidak salah bulan Juni ya Bu ya. Bulan Juni tahun ini sudah harus ada 2 komoditas yang ditayangkan di katalog. Nah, mungkin teman-teman yang katalog lokal untuk cleaning service, Pak Gusto atau Pak Jans atau Pak Rabin kalau ada bergabung dengan kita saat ini mungkin bisa sekalian bertanya ke Ibu Gebi. Saya persilahkan. Ya, boleh Pak, dipersilahkan. Salah satu mungkin Pokja Cleaning Service. Pak Gusto, Pak Jans, Pak Rabin. Halo. Ini mereka ada di sini cuma kok. Iya, suaranya agak jauh Pak. Pak Tidak terdengar, iya. Ibu Justin, Ibu Rini, mungkin bisa disampaikan ke Pak Gusto. Pak Jans, Pak Jans, mohon teman-teman yang ada yang mau diklarifikasikan. Agak jauh suaranya Pak, masih belum terdengar jelas. Pindah laptop saja Pak Jans, pindah perangkat komputer kalau memang tidak bisa. Pak Gusto. Pak Jans. Tidak, belum terdengar, masih kecil sekali Pak Jans. Iya benar. Atau ke ruangan saya saja, mungkin pakai tahan laptop saya. Jangan musik Pak. Tadi kan udah kirim kan? Atau mungkin Pak Gusto bisa pakai laptopnya Pak Gusto. Terus apa saja yang ada di ruang LPC, ruang ruang Pokja. Halo, bagaimana? Ya terdengar Pak, ya terdengar, sudah terdengar. Terima kasih. Ya. Ya, ternyata kerusakan pada pesawat pada ini isi saya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Gebi. Siang Pak. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Ya. Jadi mungkin saya juga kebetulan termasuk di Pokja pemilihan untuk cleaning service. Jadi dari hasil tender kami sudah menghasilkan 1 penyedia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Izin kami, Pak Jans, ya. Itu tender yang biro umum atau yang PU ya? Tender biro umum. PU belum. Biro umum. PU belum. Kebetulan saya tidak masuk di tender di PU, Pokja PU. Saya hanya masuk di Pokja untuk biro umum. Oh iya, oke. Nah, dari hasil tender itu menghasilkan 1 pemenang saja. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah cuma satu pemenang ini bisa dimigrasikan ke katalog? Demikian Ibu Gebi.
Oh iya Pak, jadi itu pertanyaannya ya. Maksud Bapak kemarin sudah melakukan lelang untuk komoditas jasa cleaning service ya? Betul. Hasilnya untuk satu pemenang. Nah yang mau saya tanyakan dulu, ini tadi ya kan Pak Yani sempat tanya juga ya, ada lelang antara yang dilakukan oleh Biro Umum sama lelang yang dilakukan oleh Dinas PU. Nah dua-duanya ini lelang untuk komoditas yang sama Pak? Benar. Itu untuk pemilihan komoditas jasa cleaning service yang nantinya akan ditayangkan dua-duanya atau bagaimana maksudnya Pak? Ya, jadi itu tender untuk pemilihan cleaning service yang pertama di Biro Umum, di kantor gubernur yang sekarang ini, dengan yang kedua di kantor gubernur pertama yang ada Dinas PU, yang digunakan oleh Dinas PU. Jadi itu kita lakukan tender dengan pogja yang berbeda. Untuk penandatanganannya kontrak nanti itu dilakukan oleh satu peran yang sama oleh Pak Gubernur atau Pak Sekda? Oh jadi begini, kami belum melakukan untuk tender Tanda katalog. tangan. Kami belum melakukan tender katalog. Yang kami lakukan adalah proses tender biasa lewat LPSE. Tender yang ini yang untuk bulan apa Pak? Atau nanti sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Ini untuk sampai akhir tahun? Ya. Oke, yang ini satu pemenang? Satu pemenang. Nah, untuk yang di PU itu hanya untuk pengadaan PU saja? Betul, untuk gedung yang di sana yang digunakan oleh Dinas PU. Nah, pertanyaan saya, itu yang mau dikatalogkan hasil pemenang dari Biro Umum atau yang dilakukan oleh Dinas PU, Pak? Nah, saya balik ini menjadi pertanyaan, apakah boleh hasil kedua-duanya ini dimigrasikan menjadi pemenang katalog atau peserta katalog? Kan ketika kemarin melakukan usulan ke katalog ya Pak ya, kan Bapak sudah mengirimkan usulan ke kami untuk membuat rumah komoditas. Nah itu kan ada usulannya, nah itu masuk ke dalam usulan itu tidak? Yang mungkin Pak Yanes dari ininya. Izin Bu Gewi, mungkin saya klarifikasi. Memang yang kita usulkan kemarin itu dari Biro Umum. Jadi ini memang saya baru ingat juga, memang yang tanda tangan itu kan Pak Gub nanti ya, yang tanda tangan katalog, kontrak katalog. Tapi ini kan karena kemarin pembuatan rumah komoditas saya pikir agak sedikit butuh waktu, sedangkan kebutuhannya sudah sangat mendesak karena ini kantor gubernur, jadi akhirnya kami ambil tender dulu. Nah tendernya itu mengikuti mekanisme SPC itu, jadi betul. Mereka selesai, tapi saya tidak tahu mungkin yang PU juga mungkin dalam waktu dekat sudah selesai karena tendernya berbarengan sebenarnya. Jadi gini Pak. Nanti kan kalau memang ini kita pakai saja yang duluan ini. Info. Halo. Halo Pak Radin ya, bagaimana Pak Radin? Ya, Pak Yanes dan Bu Gebi, untuk informasi kedua paket itu sudah selesai tender, sudah ada sanggahan di salah satu dan sudah kami jawab, dan untuk kedua paket itu pemenangnya satu perusahaan yang sama. Untuk konfirmasi bisa Pak Gusto Leonardo tambahkan. Terima kasih. Oh, jadi baik lelang yang dilakukan oleh Biro Umum maupun yang dilakukan oleh Dinas PU itu dengan satu pemenang yang sama ya Pak ya? Ya, sudah selesai dan satu pemenang yang sama. Namun untuk wilayahnya berbeda ya? Ya, wilayahnya berbeda. Satu di kantor gubernur lama, satu di kantor gubernur baru ini, Bu. Jadi gini aja Pak, kalau kemarin yang diusulkan ke LKPP baru usulan dari Biro Umum, berarti nanti tahap pertama yang ditayangkan adalah migrasi untuk yang dari Biro Umum Pak. Nah nanti untuk yang dari Dinas PU itu saya minta dari usulan awalnya itu juga dilampirkan. Jadi nanti akan ada dua usulan. Yang pertama adalah usulan dari Biro Umum, yang kedua adalah usulan dari dari Dinas PU. Nah, nanti pun meskipun ya pemenangnya sama, tapi kan untuk nama produknya berbeda ya Pak ya. Karena ini kan menggunakan metode dua lelang yang berbeda.
mungkin nanti kontraknya pun berbeda. Jadi nanti satu kontrak itu atas lelang yang mana, satu kontraknya untuk lelang yang mana. Nama produknya pun akan berbeda karena satu di wilayah misalnya zona A, yang satu ada di zona B, seperti itu. Jadi nanti untuk yang dari usulan Biro Umum itu bisa langsung kami migrasikan. Bapak hanya tinggal melampirkan kontrak katalognya, nanti dikirimkan ke pihak LKPP, nanti akan kami proses migrasinya. Namun untuk yang dari Dinas PU, nanti saya minta diusulkan dari usulan awalnya, Pak. Jadi seolah-olah yang kemarin itu memang hanya untuk Biro Umum saja. Nanti untuk yang dari Dinas PU, nanti dari usulannya, dokumen pemilihan, dari SK Pokja itu dikumpulkan kembali. Nanti proses migrasi juga bisa dilakukan di dalam sistem. Untuk satu komoditas yang sama nanti akan ada dua kategori, yang satu untuk dinas PU dari Biro Umum untuk di kantor gubernur, yang satunya untuk dinas PU. Seperti itu bisa, Pak. Jadi nanti akan saya pecah menjadi dua usulan untuk penayangannya, tapi tayangan di dalam satu komoditas yang sama. Jadi nanti pembedanya hanya berupa yang satu usulannya dari Biro Umum atau mungkin kajian ya dalam hal ini, yang kedua ada usulan dari Dinas PU, seperti itu. Jadi seperti penambahan produk gitu. Izin Bu Gebi, sebenarnya Dinas PU sama kantor gubernur ini juga nggak terlalu berjauhan. Jaraknya dekat, jadi masih dalam satu lokasi kota yang sama. Jadi apakah cukup migrasinya lewat yang Biro Umum saja? Jadi kan nanti pemenangnya juga sama, Bu Gebi. Ya. Nah, pemenangnya sama, namun untuk kontraknya Pak, apakah dibuat terpisah untuk paket yang di Biro Umum sama yang ada di PU atau dibuat bersama? Karena kan prosesnya berbeda. Kontraknya terpisah, Bu, karena ini memang dua paket yang terpisah, Pogjanya juga beda. Dan nanti mungkin saya klarifikasi juga, Bu Gebi, apakah kontrak ini kan nanti ditandatangani oleh apakah PPK atau karena ini kita kan usulnya memang tender katalog, tapi kan prosesnya kemarin sama kayak tender biasa. Jadi kalau memang cukup PPK saja dengan penyedia, mungkin kami sudah bisa dapat ini dokumen kontraknya. Tapi kalau ternyata harus Pak Sekda atas nama gubernur yang tanda tangan kontrak, mungkin nanti kami bisa dibagikan, mungkin ada salah satu contoh kontrak katalognya ya Pak ya? Kontrak katalog, Bu. Ya, jadi Pak Sekda. Pas waktu proses kita assessment dulu kan waktu itu sempat ada ya Pak ya pernyataan ketersediaan untuk tanda tangan kontrak katalog. Nah, di situ kan memang waktu itu gubernur bersedia ya. Bersedia. Betul, berarti nanti saat nanti proses penayangan pun itu menjadi syarat. Jadi nanti untuk kontraknya itu harus ditandatangani oleh penyedia dengan pihak gubernur dari NTT, seperti itu. Nanti untuk draftnya kalau memang diperlukan nanti akan saya berikan salah satu contohnya untuk menjadi referensi kontrak katalog komoditas cleaning service yang akan dilakukan gitu Pak. Seperti itu. Jadi misalnya nanti ternyata mau dilakukan bersamaan antara PU, usulan dari PU maupun usulan dari Biro Umum, itu bisa saja kok Pak, asal nanti dokumennya diberikan ke saya secara lengkap. Jadi nanti sudah ada yang kan kalau yang kemarin dari Biro Umum sudah lengkap ya Pak ya, nanti saya hanya tinggal menerima hasil lelangnya saja. Namun untuk yang dari Dinas PU, karena dari usulan awalnya saya belum dapat, itu mungkin bisa dikumpulkan dulu dokumennya. Yang saya kumpulkan itu kan yang lain-lain tuh kayaknya sama, cuma mungkin tinggal surat usulan, dokumen kajian, sama SK Pogjanya itu ya. Ya betul Pak, itu saja. Nanti samakan kalau hasilnya, ya kalau hasilnya sudah keluar, nanti saya minta dilampirkan juga kontrak katalognya agar menjadi syarat untuk penayangan produk yang sudah dihasilkan ya Pak. Siap. Itu. Nanti misalnya di proses itu kan kita akan menghadirkan penyedia maupun dari Pokja ya, karena akan ada dua peran. Jadi ceritanya kita akan melakukan input dokumen atau produk yang sudah hasil lelangnya sudah dimenangkan, nanti akan kami pindahkan ke sistem katalog elektronik. Nanti akan perlu dihadiri oleh Pokja maupun dari pihak penyedianya untuk input produk langsung. Oke. Berarti jadi nanti apakah perlu menghadirkan ini, maksudnya kita lakukan kayak online kayak begini ya Bu ya? Iya betul Pak, nanti saya lakukan pembimbingan untuk proses uploadnya maupun sampai proses penayangannya. Oke. Dengan syarat bahwa kontrak katalognya sudah kami naikkan. Betul, sudah ada. Terus nanti saya infokan ke Bu Gebi untuk mereka dihadirkan secara daring seperti ini ya.
Iya betul Pak. Jadi nanti kami bisa melakukan proses bimbingan teknis ya untuk proses upload produk maupun sampai proses penayangan yang dihadiri oleh Pokja dan penyedianya langsung Bukan gitu. penyediaannya langsung. Oke. Iya, Baik. mungkin misalnya nanti kan misalnya saya nggak tahu nih Pokjanya beririsan atau tidak antara PU dengan dari Dinas Biro Umum. Kalau memang tidak beririsan, itu kan berarti kan harus ada dihadiri dua belah pihak juga ya, dari PU-nya maupun dari Biro Umumnya. Tapi kecuali dari kemarin Pokjanya sama nih Biro Umum dan PU, berarti kan hanya 1 atau 2 Pokja saja bisa dilakukan. Tapi kalau memang ada tidak sama gitu Pokjanya, silakan dihadirkan semua juga nggak apa-apa. Biar nanti Ada saat beririsan kayaknya Pak ada berarti. Pak Rabin ya, Pak Rabin. Ya, Rabin informasi ya beririsan 2 orang. Oh, berarti bisa diwakilkan nggak apa-apa Pak. Nah, karena kan memang kira-kira masih ada lagi teman-teman yang ini atau Bu Gaby mungkin mau? Saya ya silakan izin Pak. bertanya. Ya silakan Pak. Ya, jadi begini Bu. Tender yang sudah kita lakukan ini kan nanti kontraknya itu ditandatangani oleh PPK. Oh, bukan oleh Tidak, Pak Jans, izin Pak Jans. Memang ini lewat atau kita buat kontrak saja Bu, karena ini memang ini kan mekanismenya lewat SPSM 4.3. Jadi memang PPK-nya prosesnya seperti itu. Ya. Tapi kan kita usulnya ini memang paket untuk ini katalog kita ya Pak ya. untuk katalog Pak Jans. Ya, maksudnya begini, izin Pak Yanes, jadi Ya. gini, proses tender kan sudah selesai. Dan dari hasil tender itu kan sesuai usulan yang dilakukan oleh PPK. Di dalam semua dokumen kan oleh PPK. Dan tanda tangan kontrak pun oleh PPK. Artinya begini, kan kita sudah dapat komoditas. Hasil tender sudah ada komoditas. Komoditas itu yang mau kita migrasikan ke katalog. Sehingga nanti kontrak katalog itu ditandatangani oleh gubernur. Seperti itu maksud saya. Jadi proses tender yang ada sebelumnya ini tetap itu ada di PPK. Tetapi untuk nanti migrasi ke katalog itu baru kontrak katalognya dengan gubernur. Atau bagaimana? Mungkin dari Bu Gaby ada solusi? Mungkin untuk hal ini nanti saya tanyakan dulu ya Pak ya ke pimpinan saya terkait misalnya mau dibuat 2 kontrak untuk proses hasil lelangnya ditandatangani oleh PPK, nanti untuk proses migrasinya karena diperlukan tanda tangan oleh gubernur maupun gubernur ya dalam hal ini nanti dibikin kontrak baru disebutkan kontrak katalog. Nanti ini saya konsultasikan dulu. Jika memang harus dibuat seperti itu nanti akan saya sampaikan melalui Pak Yanes nanti hasil diskusi saya dengan pimpinan seperti itu ya. Karena kan mungkin kalau sekarang masih belum ditandatangani ya Pak ya? Belum. Belum, nanti mungkin hari ini nanti akan saya tanyakan, nanti jika sudah ada kabar dan kepastiannya akan saya kabari langsung. Iya. Iya, nanti memang kalau misalnya kan kalau secara penayangan di katalog elektronik itu syarat pastinya adalah itu Pak kontrak katalog tadi yang ditandatangani oleh Pak Gubernur. Jadi untuk itu pun nanti sekalian saya sampaikan terkait dengan draftnya, nanti terkait dengan apakah perlu dibuat 2 kontrak karena yang satu tanda tangannya harus dengan PPK karena semua dokumen atas nama PPK ya sebelumnya ya Pak ya. Nah, itu juga nanti akan saya tanyakan dan akan saya teruskan hasil klarifikasinya. Ya. Terus pertanyaan kedua, ya, menyangkut komoditas antara Biro Umum dan PU. Kan kita satu komoditas. Iya, sama komoditas kita yang servis. Kalau kita ambil dua-dua, kan rasanya kan kita rancu. Jadi satu penyedia saja yang ada. Karena pemenangnya satu. Sama. Nah, ini bagaimana? Nanti bisa dilakukan pembedaan di nama produk kok Pak. Jadi nanti hasil lelang dari Biro Umum kan nanti kan akan ditayangkan ya Pak ya di dalam katalog elektronik kan nanti seperti saya katakan sebelumnya ini kan berdasarkan 2 usulan ya Pak ya untuk komoditas yang sama. Jadi di dalam katalog elektronik pun bisa kami pisah misalnya dari satu atas usulannya Biro Umum nanti di nama produknya dilakukan pembedaannya di situ aja. Nanti untuk satu penyedia akan menayangkan 2 produk. Yang satu produknya dari hasil Biro Umum, yang satu produknya hasil dari Dinas PU. Nah ini kan saya nggak tahu nih harganya bisa jadi berbeda kan? Beda. Ya kan harganya berbeda, nanti di penamaan produknya saja yang berbeda Pak. Jadi nanti mungkin dari Biro Umum penamaannya jasa cleaning service dibuat identik saja misalnya Gubernur atau apa.
Nah, dari satu lagi yang dari hasil dari Biro Umum, dari Dinas PU nanti dibuat lagi jasa cleaning service ditambahkan di belakangnya apa. Jadi untuk pembedanya di situ. Tapi untuk kedua produknya bisa tayang masing-masing dari hasil pemilihan tersebut, Pak. Itu. Kalau secara penayangan masih bisa dilakukan. Iya. Baik, terima kasih Pak Chans atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya klarifikasi juga, jauh sebelum tender paket cleaning service ini memang sudah ada persiapan-persiapan yang kita lakukan, termasuk salah satunya surat pernyataan kesediaan yang ditandatangani langsung oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda di atas materai. Mereka bersedia untuk melakukan penandatanganan kontrak katalog. Jadi kalau menurut saya kewenangan ini adanya di Gubernur. Kecuali Gubernur delegasikan secara tertulis ke PPK, baru PPK-nya melakukan penandatanganan kontrak. Jadi kalau menurut saya harusnya ini ditandatangani oleh Pak Gub. Mungkin itu, saya nanti ke depan saya dengan Bu Gebi akan berkoordinasi terkait ini. Saya kira untuk yang cleaning service sudah clear. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan mungkin bisa ditanyakan langsung melalui grup WA juga bisa. Karena saya kira Ibu Gebi juga selalu siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di grup WA. Dan karena waktu sudah cukup ini juga ya, mungkin kita bisa langsung saja ke intek-nya, pelatihan terkait pembuatan rumah komoditas untuk pemeliharaan rutin jalan. Untuk teman-teman Pokja pemeliharaan rutin jalan semua sudah ada ya? Ya. Okay. Ibu Rini, Pak Ari, mungkin bisa standby untuk supaya ini mau dilakukan fintech untuk rumah ini komoditas. Masing-masing. Nah. Oke, baik. Ibu Gebi, saya serahkan ke Ibu Gebi untuk terkait teknis pelatihannya. Oh iya Pak, terima kasih layannya sebelumnya. Ya, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Perkenalkan saya JB, perwakilan dari Direktorat Pengembangan Sistem Katalog ya. Hal ini untuk mewakilkan Direktorat atau seksi monitoring evaluasi untuk melakukan proses pembuatan rumah komoditas. Dalam hal ini komoditasnya pemeliharaan rutin jalan, benar ya? Benar. Ya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum dimulai, nanti saya masih menggunakan user development. Dalam hal ini kita masih akan diskusi terlebih dahulu terkait dengan penggunaannya. Jadi nanti ketika sudah fix, akan saya langsung pindahkan ke dalam sistem. Untuk yang cleaning service kemarin sudah saya buatkan, Pokja-nya juga akunnya sudah saya buatkan. Jadi nanti ketika proses migrasi pun sudah bisa kita langsung lakukan di dalam sistem katalog elektronik langsung. Nah, untuk yang pemeliharaan jalan rutin ini, saya sebelum mulai boleh melakukan review sebentar ya terkait dengan usulan yang kemarin sudah dikirimkan ke pihak LKPP. Untuk kemarin kan memang ada terkait dengan usulan kategori ya, kategori yang diberikan ke LKPP yang mau ditayangkan. Di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Ya. Di sini ada beberapa jenis kategori dari satu komoditas. Di sini kan memang untuk penamaan komoditasnya sendiri adalah jasa pemeliharaan jalan, betul ya? Betul. Ya, nah untuk jasa pemeliharaan jalan ini nanti kan disebut, kalau saat kemarin saya penerima dokumen usulannya, ini terdiri dari beberapa kategori. Dalam hal ini ada sekitar berapa nih? Lumayan banyak ya, 22 kategori benar. Ya. Nah, masing-masing kategori ini akan dibuatkan rumah masing-masing secara tersendiri atau mau digabungkan menjadi satu aja nih Bapak Ibu? Menjadi kategori besar atau memang dalam pemilihannya nanti kira-kira berapa banyak sih penyedia dari masing-masing kategori yang sudah Bapak Ibu tahu atau mungkin ini baru pertama kali proses pengadaannya? Baru pertama kali. Baru pertama kali, berarti sebelumnya belum ada pengadaan untuk komoditas ini ya Pak? Belum. Oh belum, tapi untuk penyedia yang berpotensi atau potensial itu sudah ketahuan belum dari sekarang ada berapa penyedia Pak? Kalau
penyedia yang potensial, mungkin bisa kita bagi kan. Maksudnya yang pertama penyedia yang memiliki AMP itu untuk pekerjaan aspal. Ya kita punya. Artinya dari hasil tender yang sudah sering dilakukan, kita memiliki pasar penyedia untuk pekerjaan aspal. Yang berikut mungkin adalah pekerjaan timbunan, galian, dan itu pun punya pangsa pasarnya ada. Untuk penyedianya ini berarti sudah pernah melakukan pengadaan, namun di non katalog berarti ya Pak ya, di lelang ya? Benar. Gitu. Nah untuk proses pengadaannya sendiri, untuk yang ini mau menggunakan metode lelang seperti yang cleaning service atau menggunakan negosiasi langsung di dalam katalog elektronik Pak? Rencananya nih, tanya jadi akan rencananya tuh kami sebenarnya kita lakukan tender seperti cleaning service dulu, baru dimigrasi. Oh gitu, jadi rencananya ini masih menggunakan metode tender ya, nanti hasilnya baru dimigrasi seperti itu. Oke. Berarti untuk kan di sini ada sekitar 22 kategori ya Pak ya. Nah 22 item ini nanti akan dipecah masing-masing, misalnya dari satu, kira-kira pemenangnya hanya ada satu atau lebih dari satu Pak? Misalnya nanti penawaran di bagian perbaikan pasangan batu ini akan ada satu penyedia yang menang, terus perbaikan lapis fondasi satu yang menang, atau ternyata satu penyedia itu untuk mewakili seluruh pemeliharaan jalan. Memang ini jadi kendala Ibu. Jadi kendala begini, kalau misalnya ini kita gabungkan menjadi satu, keuntungannya adalah bahwa nanti pada saat katalog, link pekerjaannya ada, jelas. Artinya satu penyedia, dia bisa melanjutkan ke beberapa pekerjaan. Tetapi yang menjadi kendala adalah ke pagu anggaran. Artinya kalau kita gabung semua, kita tidak berpihak kepada UMKM. Otomatis paketnya besar. Tapi kalau kita pecah, yang jadi masalah adalah nilai dari misalnya pengaspalan itu tidak memungkinkan untuk penyedia dengan kategori klasifikasi menengah yang memiliki AMP. Itu yang menjadi kendala kami. Mungkin ada solusi itu. Kalau dari paket pekerjaannya sendiri Pak, ini saling terhubung satu sama lain tidak sih? Ada yang tidak terhubung. Sekarang contoh misalnya Ibu, kita pekerjaan pengaspalan ya. Otomatis penyedianya yang memiliki AMP. Nah, ada pekerjaan pemeliharaan bahu jalan. Itu kan targetnya adalah penyedia yang kualifikasi kecil. Tidak mungkin penyedia yang besar dia mau ikut di yang kecil ya Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira sebaiknya bagaimana? Iya sih, karena kan ini memang ya. Pak Dhani bisa gabung kok Pak Dhani. Ya loh. Ya, silakan. Tadi, kayaknya ada Bapak lain yang mau menjelaskan. Oh ya. Tim teknis. Ya, jadi mungkin nanti untuk metodenya bisa didiskusikan kembali kepada tim teknis. Jangan sampai misalnya nih, saya kan agak kurang paham ya mengenai teknis pelaksanaannya. Misalnya yang menggali penyedianya yang ini, terus yang sudah aja hanya sampai penggalian, tiba-tiba yang masang sudah berganti penyedia, itu kan sangat tidak efektif ya Pak ya. Misalnya kan itu lebih baik dijadikan satu paket misalnya untuk penggalian dan pemasangan apa misalnya seperti itu. Jadi kan untuk satu pekerjaan yang sampai selesai itu dilakukan oleh satu penyedia. Karena kan kalau dipisah nanti kan tanggung jawabnya kan juga susah tuh ya. Misalnya satu ada hanya menggali, yang satu hanya memasang. Nanti kan pengoperan pekerjaannya itu seperti apa mekanismenya. Mungkin nanti dari tim teknis bisa melakukan paket-paket misalnya
Yang pertama nanti diklasifikasikan menjadi beberapa kelas Pak, paket pekerjaannya. Misalnya yang satu perbaikan apa itu dengan apa. Nah itu kan bisa dijadikan satu paket pekerjaannya seperti itu. Saya juga agak kurang paham terkait dengan teknis pekerjaan pemeliharaan jalannya ini seperti apa. Kan kalau di sini memang paketnya agak banyak ya, 22 ya. Betul. Nah, misalnya ini ada perbaikan pasangan batu dengan mortar. Terus ada lagi timbunan pilihan pada lereng tepi. Nah ini kan saya juga nggak paham ini kerjanya ngapain sih. Seperti itu kan yang mungkin nanti bisa didiskusikan dengan tim teknis. Sekarang apa? Sekarang kan kita mencoba merangkai nih Pak tampilan dalam aplikasinya seperti apa. Jika nanti memang mau dilakukan perubahan, nggak masalah, nanti kami lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dari Pemprov NTT sendiri. Jadi nantinya pengadaannya pun dipermudah. Misalnya nanti sudah tayang, itu sudah Bapak buat ringkas mungkin agar nanti saat pihak pembeli atau satker yang membutuhkan mau beli itu mereka sudah dapat sesuai dengan kebutuhannya mereka, bukan cuma paket-paket yang terpisah-pisah seperti itu, gitu ya. Mungkin kita diskusikan dulu terkait dengan tampilan dalam aplikasinya. Mungkin bisa kita mulai ya Pak ya. Di sini nanti akan saya buatkan komoditasnya. Nah untuk nama komoditasnya mau disesuaikan dengan usulannya saja ya Pak. Kan kalau kemarin kan kita menggunakan pemeliharaan jasa cleaning service ya, jasa cleaning service Nusa Tenggara Timur. Nah untuk yang ini kan juga menggunakan ini untuk lain-lain. Nah kategorinya ini karena ini adalah sektor lokal, maka saya akan pilih untuk katalog lokal. Ya. Ya, setelah itu kita pilih Nusa Tenggara ya Pak ya. Oke. Ya, ini juga akan saya pilihkan di Nusa Tenggara. Oke, nah nama komoditasnya kita sesuaikan menjadi, kalau tadi kan usulannya untuk penamaan komoditasnya adalah komoditas jasa pemeliharaan jalan atau mau pemeliharaan jalan rutin. Nah saya monggo saya ikut Bapak Ibu nih. Misalnya pemeliharaan jalan rutin atau rutin jalan. Rutin jalan. Rutin jalan, gitu ya Pak ya. Ini? Iya. Ya. Oke, saya buat dulu. Oke, di sini untuk kode komoditasnya sesuai dengan singkatan di atas ya, jadi PRJ. Nah, untuk kelas harganya saya mau tanya nih Pak, untuk satu harga nanti yang dihasilkan, itu untuk harganya satu harga untuk seluruh pemerintah atau provinsi NTT atau mau dipecah-pecah per kabupaten kota Pak? Jadi gini, kalau sekarang ini rencananya kita hanya di Manggarai saja, karena yang punya pembiayaan itu hanya di Kabupaten Manggarai. Artinya begini, kita bikin satu zona saja, zona di Flores. Ya. Kalau kita bikin zona untuk CNTT, itu nanti akan muncul masalah di pengiriman. Oh, kalau ini bentuknya jasa, tidak ada pengiriman berarti ya Pak? Jadi begini, rencananya kita bikin zona, pemenangnya ada di zona itu, di zona zona Flores. Ya, kalau misalnya kita open zona, kalau produksinya di Kupang kan harus ada pengiriman, seperti itu Ibu. Jadi untuk tahap awal ini kita fokus di zona Flores dulu, karena ada PHJD, pekerjaan PHJD di sana. Nanti mungkin berikutnya baru kita bikin zona untuk daratan timur, zona untuk Sumba, dan lain-lain. Gitu. Berarti untuk yang ini zonanya terbatas pada zona Flores saja ya Pak ya? Benar, benar. Kalau gitu berarti usulan saya untuk kelas harganya ini akan dibuat kabupaten kota. Jadi nanti ketika penawarannya ditawarkan, penyedia bisa memilih untuk kabupaten kota mana saja mereka harus menawarkan gitu sih Pak. Iya, betul sekali. Jadi kan kalau dibentuk saya pilihnya nasional, maka zona yang terpilih itu seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota yang termasuk di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau dari penjelasan Bapak kan berarti di sini nanti penyedia akan memilih wilayah jualnya ya Pak ya? Betul. Di sini saya open akses saja di kabupaten kota berarti ya Pak? Iya. Iya. Oke, nanti di sini penyedia bisa langsung memasukkan hanya untuk zona Flores. Entah itu bisa disebutkan saja kabupaten kota yang di daerah Flores itu apa saja gitu ya Pak ya.
Oke. Nah, ini untuk jenis produknya masih saya buat lokal. Nanti penyedia bisa melakukan perubahan di dalam aplikasi jika memang produk ya. Izin Bu Gebi, ini saya ada kebetulan meminta salah satu tim teknisnya bergabung dan dia sudah baru saja gabung. Oh iya Pak, silakan Pak. Mungkin Bu Gebi kalau memang ada yang mau diklarifikasikan bisa langsung ditanyakan juga ke Pak. Oh boleh. Ini Pak Dani. Oh Pak Dani. Oh ya, selamat siang Pak Dani. Ibu. Ya, selamat siang Pak. Maaf, saya pakai HP ini soalnya lagi di Labuan. Oh nggak apa-apa Pak. Jadi nanti misalnya ada beberapa pertanyaan yang saya perlu tanya atau Bapak juga ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan saja ya Pak ya. Oh ya. Kita jawab atau diskusi sama-sama dulu. Ini kan kita masih diskusi terlebih dahulu ya sebelum nantinya kita melakukan pemilihan secara real, gitu ya Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu. Iya Pak. Ya, kita lanjut ya Pak ya. Untuk tahapan berikutnya ini mengenai stok produk, karena ini tidak terbatas, saya buat di sini tidak terbatas ya Pak ya. Jadi ketika ada pembelian ini tidak mengurangi jumlah stok, karena kan di awal tidak disebutkan nggak ya penawarannya harus berapa banyaknya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, ini hanya untuk online shop, jadi saya di sini saya buat tidak. Nah, di sini untuk negosiasi harga, ketika Bapak nanti sudah mendapatkan harga penawaran atau harga kesepakatan, apakah saat proses purchasing atau proses penayangan penyedia masih boleh dinego lagi atau tidak nih Pak? Kayaknya masih perlu itu. Masih perlu ya. Jadi kan bisa saja nanti ada diskon atau ada negosiasi apa bisa dibuat di sini ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, untuk ongkos kirim ini karena bentuknya merupakan jasa dan hanya tayang di beberapa daerah tertentu, berarti tidak membutuhkan ongkos kirim ya Pak ya? Tadi yang seperti Bapak jelaskan kan ini hanya untuk zona forest dulu nih. Forest, betul. Tuh, berarti kan untuk itu berarti untuk ongkos kirim ini tidak dibuat karena sudah mencakup di wilayah tersebut saja untuk penayangannya. Seperti itu ya Pak? Iya. Ya, nah ini untuk prakatalognya ini memang harus dipilih negosiasi. Jadi meskipun nih Bapak nanti melakukan prosesnya melalui tender. Nah, nanti hasil tendernya kan akan dipindahkan ke dalam katalog elektronik. Jadi nanti yang kami asumsikan adalah prosesnya adalah negosiasi. Seperti itu ya Pak? Iya. Nah, ini untuk persetujuan produk nanti akan saya pilih iya, karena nanti Pokja harus melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap produk yang akan diupload oleh pihak penyedia. Ya. Oke, untuk mereknya, Bapak mau penyedia yang upload atau pihak LKPP saja yang menguploadkan Pak? Jadi untuk merek ini tujuannya adalah misalnya sama rata nih Pak. Misalnya nanti penyedia mau input merek, jadi biar semuanya sama, disamakan saja nih sama LKPP yang menginput. Jadi nanti saya akan melakukan penginputan secara khusus atas hasil dari proses pemilihan, biar semuanya sama, tidak ada perbedaan. Jadi dari LKPP saja gitu ya Pak? Iya, setuju. Oke, di sini akan saya buat simpan ya Pak ya. Kita lanjut ke tahapan berikutnya karena ini sudah bukan online shop dan tidak menggunakan sistem iklan maupun duplikat pembelian produk. Di sini akan saya simpan. Ya, di sini sudah muncul nih Pak, ada namanya pemeliharaan rutin jalan. Nah, saya akan masuk ke tahapan berikutnya ini terkait dengan atribut harga. Seperti yang sudah pernah kita lakukan di jasa cleaning service sebelumnya, ini kan akan ada jenis-jenis harga yang akan ditampilkan dalam tampilan aplikasinya. Nah, ini akan kita tambahkan sendiri nih. Untuk yang biasanya dilakukan, ini akan ada 3 harga Pak. Ada harga utama atau harga pemerintah, ini adalah harga yang akan dibeli atau yang dipurchasingkan oleh pihak pembeli. Artinya harga jual di dalam pemerintah. Yang kedua adalah harga retail. Harga retail di sini adalah harga yang diberikan oleh penyedia kepada pembeli di luar pemerintah. Jadi harusnya atau diasumsikan harga ini tidak boleh lebih rendah dari harga pemerintah yang ditawarkan atau yang disepakati. Nah, yang harga ketiga adalah mengenai harga referensi ongkos kirim. Tadi kan karena produk ini tidak membutuhkan ongkos kirim, maka referensi ongkos kirim tidak akan saya masukkan di dalam salah satu referensi harganya. Nah, untuk ini mau dibuatkan tetap ada 2, yakni harga utama dan harga retail atau seperti apa nih Pak? Kira-kira kalau untuk harga retailnya, itu bisa didapatkan dari pihak penyedia atau tidak? Ini untuk referensi bahwa harga pemerintah itu tidak lebih tinggi daripada harga yang dijual di retail. Seperti itu. Berarti kita tetap masukkan saja ya Pak ya? Tetap masuk. Oke. Harga utama, di sini harga retail. Oke, akan saya buat. Ya, saya simpan. Nah, sudah muncul. Jadi nanti akan ada ketika penyedia menawarkan produknya akan menawarkan 2 harga, satu harga untuk pemerintah, satu harga retail. Jadi sebagai perbandingan nih, saya sudah tahu bahwa harga yang untuk pemerintah itu tidak lebih tinggi daripada harga di non pemerintah.
hal berikutnya harus diskusikan adalah mengenai atribut produk nih Pak. Nah itu kan sudah seperti sebelumnya kita buat ya di dalam jasa cleaning service itu ada 2 atribut yakni terkait dengan spesifikasi produk, Spesifikasi produk. Dan nanti yang kedua adalah keterangan lain. Nah, di dalam spesifikasi inilah yang nanti akan kita diskusikan terkait atribut-atribut apa saja yang akan kita masukkan di dalam komoditas ini. Oke. Nah, mungkin kita sedikit merimain nih yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Yang sudah pernah kita buat waktu itu adalah jasa cleaning service. Ini saya akan cari di sini nih, jasa cleaning service Nusa Tenggara Timur. Yeah. Bapak-bapak waktu itu kita diskusikan terkait dengan atribut dari jasa cleaning service itu kan kemarin dibuat menjadi 2 kategori ya Bapak ya. Ada cleaning service dan koordinator supervisor cleaning service. Nah, untuk yang di komoditas pemberian jalan ini, kategorinya mau disesuaikan menjadi 22 kategori sesuai dengan yang tadi di sini atau seperti apa nih? Kan kalau nama komoditasnya adalah pemeliharaan rutin jalan. Nah, kalau kemarin di dalam usulan kategorinya kan ada 22 ya, Pak ya. Ada galian pada saluran air, ada timbunan pilihan dan selain sebagainya sampai dengan poin 22 nih. Nah, yang mau dibuat di dalam sini seperti ini kan hanya ada 2 nih kalau untuk cleaning service. Nah, yang untuk tipe pemeliharaan jalan apakah mau disesuaikan dengan jenis 22 ini atau seperti apa? Mungkin itu ada masukan dari Pak Ardani. Boleh Pak. Teknis dan sebagai user. Silakan Pak. Siang Bu Ibi. Siang Pak, ya. Bapak dari Pokja. Ya. Sebelumnya untuk kemarin kita coba untuk yang pemeliharaan rutinnya ada 22 produk. Cuman ada di dalam 22 produk itu ada beberapa yang kita bisa gabung. Contoh, Pak. Ya, misalnya untuk yang nomor 1 dan nomor 2, galian pada saluran air atau lereng untuk pemeliharaan, serta timbunan pilihan pada lereng itu bisa jadi gabung. Betul. Jadi saya coba pengelompokan kemarin dari itu menjadi sekitar 7 paket. 7 paket saja ya Pak ya? Kategori ya. Betul. Ya. Nah, itu 7 kategori. Jadi 7 kategori Pak. Ya. Misalnya untuk contoh misalnya yang aspal itu ini perbaikan campuran aspal panas yang nomor 9 itu dia harus gabung dengan residu bitumen untuk pemeliharaan. Ya itu harus gabung. Dia tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Bisa gabung. Sama sekalian sama perbaikan lapisan. Jadi istilah untuk lapis pondasi agregat harus ada dengan lapis perekatnya gitu. Dia tidak bisa sendiri. Harus gabung. Jadi penggabungan kalau kemarin kita ada mencoba pengelompokan yang saya pernah kirim ke Pak Yan juga itu ada jadi ada yang ada saya keterangan A dengan A, B dengan B gitu, ada 7 paket. Ada 7 paket kategori yang bisa digabung dari 22 itu. Nah, yang saya butuhkan adalah penamaan dari 7 kategori itu, Pak. Ya. Jadi nanti kan tadi Bapak sudah sebutkan kan ya, sudah dipaket dari 22 ini sudah diringkas. Ya, halo? Iya, Pak. Ya, halo. Ya, nah tadi Bapak kan sudah katakan ya dari 22 jenis produk ini sudah dipaketkan menjadi 7 kategori. Sudah dipaket-paketkan nih jenis pekerjaannya. Nah, yang saya butuhkan adalah penamaan dari 7 kategori tersebut untuk bisa dimasukkan di dalam aplikasi ini, Pak, gitu, ya. Penamaan. Betul. Ya. Nggak apa-apa, misalnya sekarang belum ada, nanti bisa disampaikan kepada lewat grup WhatsApp, nggak apa-apa, atau melalui Pak Yanes, nanti Pak Yanes ke saya juga nggak apa-apa. Jadi nanti sengaja kan untuk hari ini kita tersosialisasikan dulu nih, bahwa dari 22 usulan yang diberikan, itu nanti sudah Bapak paket-paketkan kembali kategorinya menjadi 7 kategori. Betul, karena kan ini informasi sebelumnya yang ke LKPP ini usulannya masih mentah ya Pak ya, masih berupa produk-produk saja nih, belum dipaketkan per pekerjaannya. Namun kan sekarang kan sudah diskusinya sudah ada nih hasilnya ya, dari 22 ini dipaketkan atau diringkas menjadi 7 paket pekerjaan, seperti itu. Nah, nggak apa-apa Pak, misalnya nanti sekarang belum ada nanti atau sekarang belum siap penamaannya, nanti nggak apa-apa. Saya bisa WA ke Pak Yanes sama Pak Yan. Boleh. Saya coba konsultasi sama PPK namanya kira-kira namanya apa gitu supaya betul. Tapi yang 22 nama itu tetap ada di list kalau benar Pak, nanti di dalam paketnya nanti akan kita masukkan ke situ Pak. Halo. Betul, ya. Ya, halo Pak.
Jadi yang tadi ditanyakan oleh ya maaf saya sinyalnya jelek jadi Iya nggak apa-apa Pak. putus ini dengarnya. Iya Ya. Pak. Berarti Iya, sebentar jadi- saya bisa kirim ke Pak Yans, mungkin agak bisa. sore sedikit saya kirim ke Pak Nggak Yans. apa-apa Pak, nanti nggak Ya. apa-apa. Yang penting kan saat ini kita diskusi dulu nih, Bapak Ya. sudah tergambarkan terkait dengan gimana sih nanti tampilan aplikasi dari komoditas pemeliharaan rutin jalan. Bapak mau tampilannya seperti apa sih? Setengahnya kan kita sudah dapat conclusion ya, sudah dapat Ya. hasilnya nih mau Solusi, dibuatkan menjadi 7 kategori. Nah, sekarang yang tadinya kita belum tahu, sekarang kita sudah tahu nih, nantinya kategorinya akan dibuat 7, nanti di dalam per kategorinya akan ada paket-paket yang tadi terdiri dari 22 itu ya Pak ya? Oh ya, Ya, begitu. misalnya, Nah, iya, itu betul. di subkategori ya? Dia Betul masuk di Pak, sub- bisa ya. nanti dimasukkan ke dalam subkategori itu bisa juga. Ya. Atau nanti mungkin itu di dalam penjelasan di kategorinya, di dalam atributnya. Karena kan memang Betul, itu satu betul. pekerjaan ya Pak ya. Misalnya Ya, satu makanya- untuk Nanti Ya, nanti betul. bingungnya gini Bu, kalau kita kasih gabung jadi satu paket, misalnya dari 3 kategori itu kita, soalnya satuannya kan berbeda, mata pembayarannya kan berbeda. Ada yang hitung liter, ada yang terhitung meter kubik, padahal bisa digabung. Boleh, nanti tapi yang saya mau tanyakan juga ketika nanti penyedia menawarkan produknya, itu dibuat terpisah atau digabung Pak? Kalau itu sebaiknya digabung Bu. Nah, Tapi di kalau dalamnya digabung- ada sub itu, jadi dia penawarannya sendiri-sendiri. Karena nanti ada volumenya sendiri-sendiri juga Bu. Oh ya nggak apa-apa, berarti nanti kita Ya. buat subkategori. Jadi Ya. nanti kita buat 7 kategori besar, dari 7 kategori besar itu kita buat anaknya Pak, kita buat Breakdown-nya subnya. ya itu yang Betul, nanti penyedia bisa menawarkannya di sana. Jadi misalnya dari satu kategori, Bapak nanti membuat anakannya 2, subkategorinya ada 2, berarti nanti penyedia akan menawarkan 2 produk di masing-masing subkategorinya, seperti Ya, itu. baik. Ya. Jadi kan nanti kan secara tampilan nanti kita akan ringkas lagi nih Pak, nggak apa-apa kalau hari ini atau misalnya sampai sore ini belum ada, kan mungkin di sana juga ada sore ya Pak ya. Nanti Ya. kita adakan pertemuan susulan, kan mungkin Bapak setelah Bapak pulang nanti dari dinas ya Pak ya, biar nanti Saya kita bisa mungkin, betul. WA yang untuk sementara saya taruh di grup aja dulu, ini yang Boleh, sudah boleh. ada. Ada penamaannya berarti ya? Tapi ini ya, nanti saya pasti diskusi dulu Boleh, kira-kira nggak apa-apa, namanya Pak. apa, misalnya digabung. Iya, Yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar saya Jadi nanti, kirim. nanti kalau sudah fix, nanti kita lakukan pertemuan kembali saja buat memfix finalisasi terkait dengan penayangannya Penamaan. seperti apa, nggak apa-apa Pak, iya. Nanti saya, misalnya Bapak mau dijadwalkan ulang di hari apa, nanti dibilang saja ke saya gitu, nggak apa-apa kan, Siap, nanti undangannya kan memang hari ini, tapi pertemuan selanjutnya hanya menindaklanjuti pertemuan hari ini, nggak apa-apa Pak. Gitu. Jadi kan kalau yang terkait kan kemarin kan memang masih hanya ada 22 produk ya Pak ya, memang belum dipaketkan yang kemarin. Untuk yang kayak seperti tenaga, bahan, peralatan dan lain sebagainya kan memang beda-beda nih ya per produknya ya. Ya. Nanti kan kita akan buat menjadi subkategori saja, itu tidak apa-apa. Saya ada kirim ke chat. Chatnya. Ya. Oke, saya lihat dulu. Oh iya. Oke, ini yang sudah paketnya ya Pak. Oh ini daftar usulan item pekerjaan pemeliharaan rutin jalan ini ya? Ya. Ada 22 item. 22 item dengan harga satuannya. Terus keterangannya itu yang pengelompokannya saya. Ada A dengan A. Oh iya, itu belum ada namanya juga ya? Maksudnya A dengan A itu maksudnya berarti yang 10.1 sama 10.2 itu bisa digabung gitu. Cuman saya kalau gabung namanya apa gitu. Nah itu penamaannya belum dibikin berarti ya Pak ya? Ya, saya mau sih apakah namanya langsung digabung saja atau nanti kalau digabung agak kepanjangan sih Pak, karena nanti kita terlalu panjang, mungkin nanti Bapak bisa diskusi dulu nggak apa-apa. Nanti saya sudah ada hasilnya kita buat pertemuan lagi gitu Pak. Ya, baik. Seenggaknya kan kita hari ini buat biar tahu dulu nih kan, seenggaknya sekarang kita sudah tahu nih ya Pak ya. Kalau dari 22 ini menjadi 7-nya ini Bapak harus punya PR nih untuk menamakan jadi apa sih penamaannya sesuai dengan kebutuhannya seperti apa gitu. Ya. Jadi Bapak silakan diringkas saja. Kalau tadi kan saya sudah terima nih, mungkin saya bisa share screen terkait dengan ininya ya. Kalau yang tadi Bapak sudah berikan ke saya. Nah, ini kan ya Pak ya? Iya. Ya betul. Nah ini kan di keterangannya ada A, B, C, D sampai dengan G.
Nah, ini kan memang kalau ini belum ada namanya nih, silakan nanti didiskusikan terlebih dahulu antara Pokja maupun dari tim teknis. Nanti penamaannya baiknya gimana sih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dari galian dan timuran ini kita namakan menjadi paket apa, paket pekerjaan apa. Nah, ini kan bisa. Cuma kan kalau nomor B ini hanya satu ya, perbaikan pasangan batu dengan mortar. Ada dengan Nah, berarti nama ini 10.18, B yang nomor 3 itu digabung dengan 18. oh iya benar, ini ada dua nih, perbaikan pasangan batu ya Pak ya? Ya, itu bisa Nah, gabung. betul. Nah, ini nanti setelah digabungkan, ini penamaannya menjadi apa atau paket pekerjaan apa, ini bisa nanti. Ya, seperti itu. Kenapa saya minta di breakdown, Bu? Karena misalnya contoh yang nomor 21 sama 22 itu kan kesatuannya berbeda, Bu. Kalau saya gabung, oh iya betul. bingung nanti cara pembayaran perhitungannya seperti apa, kan ada meter panjang sama meter persegi. Oh nggak apa-apa Pak, jadi nanti tetap kita buat terpisah, jadi tapi nanti dalam penawaran produknya juga dibuat masing-masing. Iya, dalam satu kategori besar akan ada subkategori lagi di bawahnya untuk pembersihan, drainase, dan pengendalian tanaman, berarti gitu ya? Ya. Ya, nanti pun misalnya penyedia mau menawarkan dua-duanya, berarti dia akan menawarkan 2 produk di masing-masing subkategori gitu. Ya, itu contoh yang 21 sama 22 itu kenapa kita gabungkan, karena misalnya nanti ada untuk menghindari konflik gitu, misalnya orang bersihkan saluran, terus sampahnya dibuang di tempat pembersihan tanaman itu, jadi satu gitu. Iya benar. Ya. Jadi mending satu ya Pak ya, daripada yang terberantem satu penyedia dengan penyedia lainnya. Ya. Ya, Bapak bisa kok Pak. Nanti kita buat satu kategori besarnya, Bapak silakan buat penamaannya. nama dulu, Ibu. Ya, betul, nanti di penamaannya silakan dibuat. Nanti kita sama-sama diskusi lagi nih terkait dengan penamaan atau pembuatan atributnya. Nanti di dalam itu mau saya berarti sesuaikan saja dengan yang ini kan ya. Untuk atributnya ada tenaga, ada bahan, peralatan, waktu, dan satuan pengukuran. Ini akan dimasukkan ke dalam atribut ya Pak ya? Ya. Tuh, kalau yang sebelumnya planning service ini kan atributnya ini ada seperti pendidikan, umur, pengalaman, sertifikat, dan domisili. Ya. Oh, ini saya stop share dulu. Ya, kalau di komoditas sebelumnya kan ada ini ya, untuk cleaning service ada pendidikannya, umurnya, pengalaman, sertifikat, dan domisili. Dan untuk yang nanti pemeliharaan rutin jalan, mungkin saya akan sesuaikan dengan yang ini ya, ada tenaga, ada bahan, peralatan, waktu, dan satuan pengukuran. Ya. Nanti akan saya buatkan juga rumah-rumahnya. Nanti kita diskusi kembali jika nama penamaan kategorinya sudah ditemukan nih Pak. Betul. Nanti kita diskusi kembali. Berarti nanti yang kategori ini dipindah ke subkategori ya, Bu? Betul Pak. Nanti ini untuk yang kategori ini kan kemarin memang kemarin di kategorinya masih ini ya, dibuat 22. Nah sekarang kan mau di-recast nih menjadi hanya 7. Nanti yang 7 ini baru di dalamnya ada per subkategorinya masing-masing. Itu nggak apa-apa. Nanti bisa saya buat seperti itu gitu. Ya, nanti itu berarti untuk metodenya tetap lelang ya Pak ya? Ya Pak Yan. Untuk Ibu GB, tadi kan kita sudah fix bahwa 7 kategori dengan breakdown-nya masing-masing. Betul. Nah, ini dimungkinkan untuk misalnya mau beli kategori A, tetapi subkategori yang diambil cuma 2. Misalnya ada 3. Itu mungkin. Kalau di dalam katalog mungkin Pak. Oke, sip. Ya, jadi misalnya, ya betul. Jadi gini nih, misalnya Bapak jualan atau Bapak mau menawarkan 3 yang rumahnya kosong-kosong nih Pak. Nah, saya cuma punya 2 produknya. Saya kan nggak bisa memaksakan satu lagi harus ada ya, karena kan memang saya tidak jualan misalnya. Ya, saya hanya menaruhkan 2 tersebut sesuai dengan komoditas atau produk yang saya punya, seperti itu Pak. Mungkin nanti diperhatikan ketika proses lelangnya Pak. Jadi nanti ketika lelangnya diproses, nah per kategorinya itu sudah jelas atau per subkategorinya. Jadi ketika nanti produk yang dihasilkan sudah ada, mereka bisa mengisi masing-masing rumahnya dengan yang sesuai hasil lelangnya Pak. Jadi jangan misalnya nanti di dalam katalognya kita sudah buat kategori dan subkategorinya, tapi hasil lelangnya ini kategori dan subkategorinya berbeda. Jadi nanti kan kami memindahkannya kan agak susah nih. Ini hasil lelangnya seperti ini, kita masuk ke rumah yang mana ya? Jangan sampai ada miss seperti itu di tengah-tengahnya. Jadi nanti ketika Bapak buat dokumen pemilihan lelangnya, mohon diperhatikan juga terkait dengan yang saat ini sudah kita rangkai gitu. Siap, Ibu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Kibi. Iya, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Silakan lanjut, Bu, untuk sementara, Bu. Oke, Pak. Sebentar ya. Sabar. Ya, jadi kan kalau tadi sudah sampai sini nih. Untuk penamaan kategorinya sendiri belum bisa saya lakukan berarti ya, Pak ya? Karena kan begini, Bu, sebagai contoh, tambahkan kategori 1 sampai 7 aja dulu. Berarti saya buat huruf dulu ya, Pak ya? Ya, benar, benar.
Ya, saya pilih di sini A. Oh, ini root berarti untuk nanti ada subkategori. Betul, nanti di bawah di iya. bawah A ini nanti saya sesuaikan dengan kategori yang tadi sudah dikirimkan oleh Pak Dani. Nanti kan tadi Pak Dani sudah buat kategori ya A sampai huruf apa tuh, ya nanti saya akan buat sesuai dengan itu. Oke. Ya, saya akan buat B. Ini saya contek dulu tadi sampai huruf apa, huruf G. E, C. Nanti untuk yang ABC-nya ini akan saya sesuaikan namanya dengan yang Bapak kirimkan ke saya ya. Siap. Bapak nanti belum dinamai ini, nanti saya sesuaikan. Ya, baik. Oke. Om Gustaf, sini beta ini sebentar. Masuk Kakak, supaya ini nyambung di sini Kakak. Oke, di sini akan saya buat subkategorinya. Ya. Ibu Rini ada ikut. Ya, seperti ini ya Pak ya. Jadi di bawah kategori A nanti akan ada subkategori galian pada saluran air atau lereng untuk pemeliharaan. Nah, untuk subkategori kedua akan saya buatkan. Ya, di sini. Ya, tampilan seperti ini ya. Saya buat lagi di untuk yang kategori B. Kalau ada penamaan atau tempatnya yang tidak sesuai, nanti bisa diberitahu ya Pak ya. Baik Bu, sementara benar. Ya. Pesawat bukannya nama kota. Iya udah. Kalau hotel baru ada provinsi.
Oh, salah. Bu, mungkin yang nomor F. Iya, ini kedua yang itu. salah. Ini pemesian rambu ya. Ya. Pemesian rambu. Drainase. Ini apa ya? Untuk seluruhnya udah saya masukkan. Jadi dari 22 produk ini diringkas menjadi 7 kategori. Jadi ada kategori A sampai G, masing-masing isian kategorinya atau subkategorinya sudah disesuaikan dengan usulan atau rincian yang dikirimkan oleh Pak Dani tadi. Nah, nanti mungkin dari sini nanti tampilannya akan kita fixkan setelah penamaannya dikirimkan ya Pak ya. Nah, untuk masing-masing atributnya sendiri, ini dari masing-masing produk, ini kan ada atribut ya. Atribut ini kan menjelaskan mengenai, tadi sebelumnya saya jelaskan, hal-hal yang perlu dimasukkan atau diketahui oleh pihak pembeli terkait dengan produk tersebut. Nah, untuk yang sesuai dengan yang Bapak kirimkan di dalam usulan, itu kan ada beberapa kriteria ya. Di sini ada tenaga, ada bahan, peralatan, waktu, dan satuan pengukuran. Nah, ini mau dimasukkan sesuai dengan yang diusulkan waktu itu, atau Bapak punya atribut sendiri yang mau dimasukkan, Pak? Nih, kalau di sini kan memang sudah terlihat ya, dari kemarin usulan yang Bapak berikan itu ada terkait dengan tenaga. Ini pekerja mandor, ada pekerja mandor, di sini ada pekerja tukang batu mandor. Nah, ini kan beda-beda nih. Bahannya kan ini tidak semuanya ada bahannya. Ini ada bahan pilihan, ini ada batu M3, semen, dan segala macamnya. Untuk peralatan juga di sini tercantum. Jadi hal ini kan tergantung dari produk yang diusulkan oleh Pemprov kemarin ya, Pemprov NTT kemarin, dari masing-masing produknya. Nah, untuk atributnya mau disesuaikan, disamakan seperti ini, untuk tenaga, bahan, peralatan, waktu, atau mau dibuat atribut yang lain nih, Pak? Boleh, Bu, kayak gitu. Cuman itu bisa nggak ditambah dengan untuk yang ketiga, Bu? Oh bisa Pak, bisa. Nanti misalnya mau ditambahkan, misalnya kita buat salah satu contoh di sini atribut ya. Yang saya kirimkan tadi itu ada di analisa tuh kan ada kesehatan dan keselamatan kerja serta keselamatan lalu lintas tuh di analisa di lembar di bagian mana tuh Pak? Di bawah? Halaman 2 tuh kan ada. Halaman 2 yang formulir standar untuk itu ya, perekaman analisa itu ya? Ya. Iya, bagian mananya tuh? Itu kan ada A tenaga, B bahan, peralatan, terus kesehatan dan keselamatan kerja. Oh, itu yang keselamatan lalu lintas. Kalau ini terkait dengan ini ya Pak, rompi, keselamatan, topi pelindung itu ya? Ya, soalnya kan kalau itu mungkin waktu kerja itu kan harus dipakai kan standarnya. Nanti maksudnya ini mau dimasukkan ke dalam rinciannya atau gimana tuh Pak? Kalau kayaknya nggak perlu sih, nanti misalnya mungkin ini di dalam penawarannya atau mau dimasukkan di dalam lampiran, nanti dibentuknya lampiran, jadi nanti si tenaganya ini sudah dilengkapi dengan rompi, topi, sarung tangan, dan sepatu misalnya seperti itu. Ya. Nanti
di bagian lampiran atau di bagian spesifikasi atau keterangan lainnya tuh Pak, kan info di keterangan lainnya kan bisa menjelaskan lebih banyak ya. Misalnya nanti ya disebutkan di situ, misalnya satu paket pekerjaan atau nanti si jasanya ini sudah dilengkapi dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang berupa apa, itu bisa. Oh ya, Betul. saya kan harga satuannya sudah termasuk itu. Betul apa yang disampaikan Ibu GB itu. Jadi nanti per item pekerjaan kita di speknya kita sampaikan bahwa pekerjaan ini sudah memenuhi persyaratan baik itu K3-nya ataupun yang lain-lain. Oh ya, baik Pak ya. Seperti itu. Ya. Boleh. Nanti itu bisa kita masukkan di dalam keterangan lainnya atau di bagian spesifikasi di pekerjaannya ya Pak ya, dibuat dalam lampiran saya sejelas-jelas mungkin gitu. Pak, itu nanti kan itu terkait dengan spek ya, berarti tergantung dengan speknya. Berarti untuk atribut yang di sini mau kita sesuaikan dengan yang di sini dulu agar nanti jika memang ada tambahan di diskusi berikutnya kita tambahkan gitu Pak. Yang ikut yang ini dulu Bu, yang sudah ada. Ya, kita bikin dulu berarti ya, ada tenaga, bahan, peralatan, waktu ya. Kalau satuan pengukuran kebetulan ini sudah mandatori di sistem pasti ada meskipun tidak kita tambahkan. Ini yang akan saya tambahkan 4 kategori ini ya Pak ya. Ya. 4 atribut ini dulu ya. Berarti untuk yang satuan pengukuran memang sudah termasuk di dalam sistem tanpa kita tambahkan pun sudah ada gitu. Ini akan saya tambahkan terkait dengan atribut berupa tenaga, bahan, peralatan dan waktu. Oke, saya akan masukkan di masing-masing atributnya. Ini akan ada 5. Jadi di sini ada pertama adalah tenaga. Ya. Di sini ada bahan. Oke, di peralatan. Waktu. Nah, yang terakhir akan saya tambah di keterangan lain. Jadi kalau untuk satuannya kebetulan memang sudah mandatory sistem Pak, tanpa ditambahkan pun sudah nanti termasuk gitu. Jadi kita akan tambahkan ini. Nah, untuk wajib diisi atau tidaknya saya serahkan kembali nih ke tingkat kebutuhannya. Kira-kira apakah hal ini wajib diisi oleh pihak penyedia atau tidak? Karena kan misalnya nih ternyata ini adalah jasa dan ini kan mereka tidak punya peralatan atau seperti apa ini, atau memang tidak perlu wajib diisi, atau memang kalau wajib diisi semua berarti akan saya checklist di sini. Nah, saya serahkan kembali kepada pihak teknis maupun pekerjanya nih. Sebaiknya wajib diisi, artinya berarti saya wajib diisi aja ya. Menjadi option penilaian. Oke, berarti ini harus diisi semuanya ya Pak ya oleh pihak penyedia. Oke, di sini akan saya simpan. Oke. Nah, di sini masing-masing akan saya buat dulu. Ya. Terganggu suara keluar.
Ya, mungkin untuk gambarannya seperti ini, nanti akan saya lanjutkan untuk kategori lainnya. Nah, jadi nanti untuk yang komoditas ini, PR-nya adalah satu adalah penamaan kategori ya Pak ya. Untuk penamaan kategorinya nanti silakan ditentukan, jika sudah ada nanti mohon disampaikan. Nanti yang kedua adalah terkait dengan tadi yang untuk cleaning service ya, itu juga saya jadi PR saya, nanti saya akan tanyakan juga ke pihak pimpinan terkait dengan penandatangan kontrak katalognya. Tadi kan Bapak juga masih bingung nih apakah harus dibuat 2 kontrak. Yang pertama adalah PPK yang merupakan hasil lelang, dan yang kedua adalah kontrak katalog untuk proses penayangan dalam katalog elektronik. Seperti itu Pak. Nah untuk yang ini, untuk yang jasa pemeliharaan rutin jalan, juga nanti ketika mau proses lelangnya juga mohon diperhatikan terkait dengan paket-paket ini ya Pak ya. Bapak sudah melakukan pemaketan di sini, nanti produknya pun akan dibuat masing-masing di subkategorinya. Di saat proses lelangnya mohon disesuaikan, jadi produk-produk yang nantinya akan ditawarkan oleh pihak penyedia pun sudah sesuai dengan pengkategorian dan pengsubkategorian yang sudah kita buat Pak. Jadi nanti ketika hasilnya sudah keluar, ketika proses pemindahan hasil lelang ke proses katalog elektroniknya, kita sudah nggak bingung lagi nih proses pemindahannya seperti apa. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Untuk sementara lanjut aja dulu Ibu. Nggak apa-apa, nanti untuk yang ini nanti akan saya langsung pindah, saya sesuaikan Pak untuk yang bawah-bawahnya. Jadi mungkin untuk yang komoditas kan sudah sampai di sini nih. Ya. Nanti sudah kita rangkai seluruhnya, tampilan aplikasinya, mungkin kita merimain kembali terkait dengan komoditasnya ya. Tadi kan komoditas sudah kami buat, bidangnya, penamaan komoditas, setelah itu lingkup kelas harganya, ini juga tadi kan sesuai dengan kesepakatan bahwa zona yang akan dipakai adalah zona forest ya Pak ya. Iya, betul. Berarti nanti untuk penayangannya pun hanya di forest dulu nih. Betul. Untuk yang wilayah lain mungkin akan menyusul ya seperti itu. Oke, untuk yang atribut harganya juga sudah kita pilih tadi adalah harga pemerintah dan harga retail. Untuk spesifikasi atau atribut produknya juga tadi ada spesifikasi lainnya dan keterangan lain, di mana spesifikasi produknya juga tadi sudah kita tentukan ada 4 atribut, yakni ada tenaga, bahan, peralatan, dan waktu. Nah, untuk kategorinya sendiri itu kita sudah buat menjadi 7 kategori, di mana masing-masing kategorinya memiliki subkategori sendiri. Di sini ada kategori A, B, C, D, sampai dengan G. Di masing-masing subkategorinya ada galian, timbun, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti mungkin di pertemuan kita berikutnya, ketika seluruhnya ini sudah saya pindahkan ke dalam aplikasi yang sebenarnya, di sini kan kita masih pakai user latihan, nanti kita langsung diskusi di tampilan aplikasi sesungguhnya. Jadi ketika nanti akan kita melakukan perubahan nama pun, nanti sudah kita lakukan di aplikasi sesungguhnya ya Pak ya. Nanti kita akan teruskan dengan pembuatan usulan. Nah, ketika usulan sudah dibuat, berarti nanti proses migrasi atau proses pemilihan itu sudah bisa dilakukan, gitu Pak. Melalui aplikasi. Misalnya nanti Bapak sudah melakukan lelang, lelangnya sudah selesai, berarti kita hanya tinggal memindahkan hasil lelangnya saja tanpa harus membuat rumah komoditasnya ini. Gitu. Izin untuk Bu. nama ya Pak? Karena ini kan kita belum, tendernya kan belum. Betul. Artinya apa dimungkinkan kalau kita langsung tender katalog aja? Mungkin Pak, jadi kan kalau jadi misalnya nih Bapak mau melakukan proses pemilihan, tadi kan makanya saya tanyakan, jika memang mau prosesnya menggunakan metode negosiasi, itu bisa langsung dilakukan di dalam katalog elektronik. Jadi gimana nih caranya, misalnya mau melakukan pemilihan secara elektronik, jadi nanti ketika ada penyedia yang menawarkan, itu tidak kami atau tidak Pokja pilih menggunakan harga terendah atau pemenangnya hanya satu, tidak. Jadi misalnya jumlah penawar ada 5 penyedia, 5-5-nya memenuhi dokumen sesuai dengan yang Bapak persyaratkan, 5-5-nya bisa tayang Pak sesuai dengan produk yang mereka tawarkan. Jadi tidak perlu kita 2 kali kerja ya, kalau misalnya kan kalau yang lelang kan itu ya
lelang kita lelangi di LPSE, nanti hasil LPSE kita pindahkan ke dalam sistem, itu pun kita lakukan secara manual dari awal gitu Pak. Jadi kalau memang dari awal prosesnya sudah ditentukan yang menggunakan metode negosiasi, silahkan digunakan katalog elektronik yang sudah tersedia proses katalognya Pak. Misalnya nanti Bapak masih bingung gimana sih metodenya, kita lakukan latihan dulu sebelum proses pemilihan. Itu nggak apa-apa nanti. Artinya perlu kita ketahui kalau nanti kita menggunakan katalog elektronik, baik dengan negosiasi atau tanpa negosiasi, hal-hal apa yang perlu kita persiapkan, baik itu oleh Pokja, oleh tim teknis maupun oleh penyedia. Jadi gini, kalau pertama kan gimana sih kita kan di prosesnya dilakukan di mana itu kan ditentukan oleh metode apa yang Bapak pilih ya. Betul. Misalnya metode Bapak mau menggunakan metode lelang, berarti itu sudah pasti menggunakan SPSE. Tapi kalau di dokumen pemilihan Bapak mau menggunakan metode negosiasi, kita akan pilih menggunakan aplikasi katalog elektronik. Berarti kan ini kan pertama adalah metodenya dulu Bapak pilih. Betul. Ketika metode sudah ada, medianya sudah dipilih, berarti kan kita sudah misalnya ini Bapak menggunakan negosiasi. Nah, saat proses negosiasi, proses pemilihan secara negosiasi, itu nanti kan yang Bapak butuhkan adalah pertama adalah akun Pokja nih. Akun Pokja kan nanti akan saya sediakan karena kan memang kemarin sudah selesai ya proses penilaian dari kami kami nilai sudah bisa menggunakan aplikasi ini untuk proses pemilihan. Nanti akun Pokja akan saya berikan. Setelah itu Pokja akan melakukan pengumuman dulu nih Pak di aplikasi. Pengumuman ini fungsinya adalah supaya penyedia bisa tahu nih jika proses pemilihan pemeliharaan rutin jalan ini sedang dilakukan dan dibutuhkan oleh Pemprov NTT. Misalnya Bapak sudah tahu nih siapa aja calon penyedianya, itu pun bisa Bapak informasikan juga. Nih kami sudah buka proses pemilihan secara menggunakan negosiasi di katalog elektronik. Nah nanti kan penyedia sudah tahu, mereka bisa langsung daftar Pak. Syaratnya apa? Penyedia harus punya akun LPSE supaya bisa login ke dalam katalog elektronik. Nah itu syaratnya bagi penyedia. Jadi nanti ketika penyedia sudah punya akunnya, mereka sudah bisa masuk, mereka sudah bisa daftar dan melakukan pemasukan penawaran untuk proses pemilihan penyedia tersebut gitu. Nanti pun di proses selanjutnya sama seperti Bapak lakukan di proses lelang, kita akan melakukan evaluasi dokumen dulu, administrasi seperti akte, SIUP dan lain segala sesuai dengan kebutuhan di dalam dokumen pemilihan Pak. Misalnya Bapak di Dokpil mensyaratkan ada akte pendirian, ada SIUP, NPWP dan lain sebagainya macamnya. Nanti penyedia juga harus upload tuh masing-masing dokumennya. Nah, mungkin agak Bapak belum tergambar nih gimana sih prosesnya. Nggak apa-apa, nanti kita latihan terlebih dahulu tuh bisa Pak. Nanti kita latihan dulu, Bapak dengan pihak penyedia pun diundang juga nggak masalah. Jadi nanti ketika proses pemilihannya, Bapak udah nggak bingung lagi, penyedia pun udah nggak salah-salah lagi proses inputnya gitu. Negonya pun bisa dilakukan melalui sistem. Misalnya Bapak nanti kan penyedia sudah melakukan upload produk. Nanti Bapak sudah bisa melihat penyedia uploadnya sudah sesuai atau tidak sih, atau harga penawaran yang ditawarkan berapa besarnya sih, itu bisa Bapak lihat juga sebagai Pokja. Ya, siap Ibu. Nanti misalnya Bapak tentukan dulu nih, yang penting Bapak sudah tentukan dulu metode apa yang Bapak mau pilih. Setelah ditentukan baru kita diskusikan nih, misalnya Bapak memang sudah menggunakan metode negosiasi. Nanti kita setelah ini akan melakukan pelatihan dulu nih, biar Bapak tahu bisnis prosesnya, prakatalog itu dari proses bikin pengumuman sampai dengan proses nanti approve produk tuh gimana, itu akan kita lakukan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Iya Pak. Baik, Bu, terima kasih. Iya Pak. Nah, seperti itu mungkin Bapak atau peserta yang lain boleh ditanyakan jika memang ada yang perlu ditanyakan. Oh, mungkin gini Bu, saya mau tanya sedikit. Ini kan sementara kita karena kemarin itu salah satu syarat untuk PHJD, kita baru mau untuk Labuan Bajo dulu Bu, soalnya untuk yang pemeliharaan rutin ini anggarannya baru ada di PHJD. Nah, kalau misalnya kita untuk buka Manggarai Barat terus tiba-tiba dari selain Manggarai Barat mau menawarkan untuk ikut, bisa tidak? Atau hanya khusus Manggarai Barat? Pertama karena gini Pak, ini kan harganya cuma Manggarai Barat. Nah itu kesediaan penyedia pertama. Penyedianya bersedia atau tidak untuk melayani pembelian di luar Manggarai Barat. Karena itu kan terkait dengan ongkos kirim dan segala ini ya Pak ya. Kalau yang tadi kesepakatannya kan hanya dijual di Flores saja. Nah itu pun harganya harga Flores, tidak menggunakan ongkos kirim. Nah ketika itu akan berpindah wilayah, misalnya itu kan karena di NTT kan wilayahnya kepulauan ya Pak ya. Tidak bisa hanya daratan saja ditempuhnya. Mereka kan butuh jasa pengiriman,
butuh dana lain-lainnya. Nah, mereka bersedia atau tidak. Ketersediaan mereka itu menentukan. Misalnya mereka tidak bersedia, itu pun tidak masalah. Karena kan di kesepakatan di awal, di kontraknya, mereka hanya berkontrak untuk wilayah itu aja gitu. Kecuali dari awal nih, Bapak dari awal proses penawaran, Bapak mau membuka seluruhnya untuk di wilayah Provinsi NTT. Jadi tidak Bapak tentukan wilayah apa saja yang mau dibuka. Jadi kita buka penawaran untuk seluruh Provinsi NTT. Tapi dilengkapi dengan ongkos kirim. Jadi misalnya ada proses pembelian di Flores atau di luar Flores atau misalnya di NTT gitu ya, di Pemkot NTT-nya itu jauh dari Flores. Nah, itu akan dikenakan ongkos kirim, itu nggak masalah. Tapi untuk Franco atau di wilayah si Floresnya itu dibebaskan ongkos kirim, itu pun bisa, Pak. Jadi nanti kalau seperti misalnya halnya ya di nasional, itu mayoritas produk-produknya itu kita pakai frankonya Jakarta. Jadi untuk wilayah Jabodetabek itu tidak dikenakan ongkos kirim. Tapi mereka masih bisa juga menjual di wilayah di luar Jakarta, tapi dikenakan dengan ongkos kirim. Itu bisa, tapi penawaran harganya itu untuk satu harga, untuk satu produk. Itu. Jadi kan nanti ditentukan oleh metode Bapak sendiri, Bapak mau buka seluruh kabupaten kota di Provinsi NTT atau tidak, atau mungkin Bapak sekarang pemilihannya untuk wilayah itu saja. Nanti kan akan dikunci, iya betul, dikunci. Jadi nanti penyedia hanya bisa melayani wilayah itu, tapi misalnya ada wilayah lain mau beli, bisa apa enggak? Bisa, tapi kalau penyedianya bersedia. Tapi kalau penyedianya tidak bersedia, itu pun itu haknya penyedia, karena memang penawaran awal dia saat masuk pun itu kan hanya untuk wilayah itu, Pak. Ya, baik. Jadi nanti misalnya kalau Bapak misalnya sebenarnya sih kalau nggak mau repot ya itu dibuka untuk seluruh kabupaten kota, Pak. Jadi nanti ketika wilayah atau kabupaten kota lain sudah punya anggarannya, mereka kan tinggal beli tuh. Tidak perlu melakukan proses pemilihan ulang karena penyedianya sudah ada. Cuman kita buka nih kunci ongkos kirim. Jadi nanti penyedia bisa mengenakan ongkos kirim untuk wilayah di luar Flores, itu bisa, Pak. Oh ya. Betul. Nanti atau mungkin nanti penyedia yang satu menawarkan hanya di kota NTT-nya saja atau di kota Kupang ya, misalnya di kota Kupangnya. Nanti ada Flores mau beli, berarti di Kupang dia gratis ongkos kirim, nanti yang untuk di Flores dia kenakan ongkos kirim, itu bisa sebaliknya. Jadi tergantung dengan domisili si perusahaannya yang ada di mana gitu. Ya. Oh ya. Jadi nanti ya saya bebaskan juga nih untuk Bapak Ibu di sini, jika memang proses pemilihannya mau dibuka untuk seluruh kabupaten kota tidak apa-apa. Jadi nanti hanya yang membuat beda adalah ongkos kirim, Pak. Jadi tadi gitu, jadi misalnya nanti ongkos atau wilayah lain sudah punya anggaran untuk pengadaan pemeliharaan rutin jalan, mereka nggak usah repot-repot pemilihan ulang karena penyedianya sudah ada gitu. Baik, ya. Iya, jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya juga kita bisa tentukan ya, Pak ya. Ini jadinya mau dibuat seluruh kabupaten kota atau dikunci di wilayah tertentu. Karena kalau kita buka itu tadi enaknya adalah ketika penyedia lain sudah memiliki anggaran, kita tidak perlu melakukan pemilihan ulang, jadi bisa langsung melakukan pembelian gitu. Maaf Bu, mungkin kemarin kan ini kan salah satu syarat dari PHJ deh Bu. Kayak apa untuk e-katalog memang seharusnya untuk satu Indonesia, cuman kita kan masalah waktu di verifikasi pertama ini kan sudah harus berjalan untuk katalog. Nah, dan sedangkan kita kan ada masa pandemik Bu. Terus NTT ini kan kepulauan, kita tidak bisa. Benar. Kalau cuma satu daratan sih nggak apa-apa, cuma ada beberapa pulau. Iya benar. Kalau pulau-pulau sih ya Pak. Kita minta waktu kemarin, tapi kan makanya untuk sementara ya di Manggarai Barat dulu. Tapi kalau untuk penayangannya sih sebenarnya nggak masalah Pak. Jadi ketika nanti penyedia menawarkan, itu harganya untuk satu harga, tapi untuk seluruh provinsi. Misalnya satu provinsi NTT untuk seluruh kabupaten kotanya. Jadi ketika misalnya ada wilayah lain yang mau beli, itu tadi tinggal dikenakan ongkos kirim aja. Tapi untuk wilayah Flores tidak dikenakan ongkos kirim karena pembeliannya di Flores misalnya itu penyedianya domisilinya di Flores, itu nggak masalah. Jadi bisa ditentukan di metode negosiasinya seperti itu. Ya, nanti mungkin kita diskusikan lagi. Iya Pak. Iya Pak. Jadi mungkin Ibu, kalau kita awal kita di Flores ini pun tetap kita buka karena yang nanti di Flores ini terdiri dari ada sekitar 2 atau 3 kabupaten di sekitar. Berarti tetap butuh ongkos kirim. Betul Pak. Jadi ongkos kirim pun itu sifatnya referensi ya Pak. Jadi ketika nanti mau ngeklik produknya dan ternyata dari PPK-nya negosiasi nih, boleh nggak kita dikasih ongkos kirim, karena misalnya kita nggak punya anggarannya nih ongkos kirim, itu ketika penyedianya bersedia itu nggak masalah. Jadi ketika di tayangannya itu ada referensi besaran ongkos kirim pun itu pada kenyataannya bisa jadi tidak ada atau mungkin lebih besar pun bisa. Jadi memang itu sifatnya at cost, hanya referensi gitu. Jadi memang bagusnya adalah dibuka untuk seluruh kabupaten kota.
Itu aja sih Pak. Jadi jadi nanti kita lebih efisien ya Pak ya. Jadi ketika nanti ada wilayah lain yang mau melakukan pengadaan, produknya sudah tersedia, tinggal dibeli gitu.